Iya. Ada apa ini rame-rame begini? Nggak ada izin sama saya. Itu siapa situ? Begini, Gimana kalau produksi tempe saya ini gagal? ambil segini, kita lihat apakah berhasil. Tarik yang kenceng. Tarik yang kenceng. Au! 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 Halo guys, kenalin aku Papam. Aku seorang host sekaligus komedian yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia hiburan. Biasanya kalian lihat aku di atas panggung atau di layar kaca untuk membuat orang lain tertawa. Tapi kali ini beda. Hari ini aku akan ikut merasakan langsung keseharian Pak Sapari, seorang pekerja pabrik tempe yang sudah setia bekerja sejak puluhan tahun lalu. Dan lewat kesempatan ini, aku ingin tahu dan juga merasakan seperti apa perjuangan beliau sehari-hari. Bagaimana rasanya menjadi seorang buruh pabrik tempe yang tetap gigih meski usianya tidak muda lagi. Hai guys, masih di program Jadi Aku Sebentar Saja. Dan untuk kali ini Papam bakalan nemenin kalian semua untuk ngikutin keseharian dari satu orang tokoh yang pastinya ini pengrajin tempe yang katanya masih memiliki semangat yang luar biasa dalam mencari nafkah. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk sama-sama ikutin Papam hari ini. Pas aku tadi mulai syuting, ternyata di depan warung itu pas banget papasan sama Pak Sapari ini. Halo Ibu. Ibu, aku boleh tanya kenal Bapak yang suka nitipin tempe nggak Bu? Oh iya kenal. Oh iya. Iya. Ada nggak sih Bu kira-kira? Ih kebetulan ini ada yang. Oh ini bapaknya. Iya. Halo Pak. Halo, kenalin Pak, aku Papam. Dengan Bapak? Sapari. Oh Bapak Sapari. Oh ini yang Pak Sapari. Iya, yang suka nganterin tempe ke Masa warung sih ini. katanya dengar-dengar orangnya udah tua, kok ini masih 17 tahun? Jadi ini Bapak yang suka nganterin tempe-tempe Ya. ke sini, Pak. Iya. Oh, jadi Bapak yang pengrajin tempe itu. Iya. Oke, Pak. Pak Sapari, sosok tangguh yang penuh semangat. Usianya memang tidak muda lagi, tapi setiap hari ia tetap bekerja di pabrik tempe. Pekerjaan itulah yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski tenaganya kini tak sekuat dulu lagi. 3 tahun lalu, istrinya tercinta pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sejak saat itu, Pak Sapari memikul tanggung jawab seorang diri. Ia menghidupi dirinya dan satu-satunya cucu yang baru duduk di bangku SD. Namun, kehidupan mereka yang sederhana, penuh keterbatasan, senyum di wajahnya tak pernah pudar. Seolah ingin menunjukkan bahwa hidup harus dijalani dengan ikhlas apapun ujiannya. Aku temuin, aku minta izin, boleh nggak kita ikutin kesehariannya. Dan ini kita dari Antv, mau meminta Bapak untuk kita temenin seharian, boleh apa nggak Pak? Boleh. Beneran Pak? Ya udah kalau kayak gitu aku temenin boleh ya Pak ya? Oke, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Oh ya boleh taruh lagi Iya, Pak tempenya Pak. iya, Tuh kan jadi makasih. lupa aku ikutin. Ya Pak, ayo. Pak ini Bapak nganterin tempenya naik sepeda ini Pak? Iya. Oh beneran Pak? Sendirian apa? Sama cucu? Oh sama cucu, cucunya diajak? Iya. Oh jadi setiap kerja lagi ikut cucunya Pak? Iya. Kalau libur sekolah, cucu ikut. Oh, jadi kalau libur sekolah cucunya ikut sama Bapak. Oke, kalau kayak gitu ya udah berarti kita bareng-bareng sama cucunya hari ini ya, Pak ya. Kita ikutin kesehariannya dan akhirnya pun dia setuju. Bapak biasanya nganterin ke berapa warung, Pak? Ya kadang-kadang 3. Kadang-kadang 3. Iya. Tapi biasanya berapa tuh? 4 ada? Enggak. Oh, enggak, Pak. Maksimal 3. Iya. Oh, ini adik namanya siapa, sayang? Bagas. Bagas umur berapa, Nak? 7. 7? Wah,
Oh, berarti udah SMP dong sekolahnya? Bukan. Oh, bukan. Jadi ini kalau libur ikut Pak Cucu, Pak? Oh, emang nggak ada yang jagain di rumah, Pak? Oh, gitu. Makanya diajak kerja, Pak. Oh, oke, ya udah Bagas ikut sama kita ya seharian ya. Nggak apa-apa kan? Oke. Hai ibu-ibu. Ya Allah. Lagi latihan. Ya ampun, mau kapan mau pentasnya? Oh sekarang. Kita mau maulid. Oh mau maulidan hari Rabu. Ya Allah. Ya udah main lagi deh Bu. Bentar ya Bu. Ya dia main lagi. Ini di sini Pak. Tempat tempenya di sini. Oke. Ayo Pak, bawa Pak. Yuk ibu-ibu. Kita nganterin tempe ke beberapa titik dan yang kagetnya ternyata Pak ini mau naruh tempenya Pak Sapari ya Pak ya? Oke, ya. Oke, ini taruh di mana nih Pak tempenya Pak? Oh taruh di sini aja. Oke. Pak ini mau taruh berapa banyak yang mau ditaruh Pak? Berapa aja yang mau naruhnya? Waalaikumsalam. Nih masih anget Pak. Yang kemarin. Kemarin salah aja sebagian besok ya. Oh besok. Oh emang masih belum bayar Bapak? Kemarin. Oh kenapa emang belum lunas Pak? Ya, maklum ya. Oh maklum, ya udah jangan lupa dibayar. Iya, Utang. oh ya, utang. Ntar udah agak lupa lagi. Iya, harus. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Sama. Ayo kita jalan lagi nih Pak. Ya. Oke. Yuk ibu-ibu. Ya. Gak gampang banget pekerjaan dia sebagai si nyetokin tempe ini. Karena di tempat yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Ini Bagas kalau libur ikut sama bapak ya? Iya. Ya karena di rumah nggak ada orang Nggak gitu. ada orang. Oh kakak-kakaknya juga di rumah juga Pak? Oh. Sini bapak nggak bilang. Pak Sapari, mampir tuh. Ah, yang kemarin aja belum dibayar. Tempenya tuh. Itu tuh aku baru tahu ternyata dia suka diutangin. Ada CS, masa nggak boleh? Oh, CS juga kan kita kan setor. Oh, Gimana? beli orang lain kalau kayak modalnya gitu. gitu. Aduh. Mau beli orang lain aja ah. Ya, ibu mau ke orang lain kalau kagak dibayar juga kagak dikasih besok-besok mah. Kan udah CS, masa nggak percaya sih? Ah, emang CS juga kagak butuh duit. Ya udah Pak, udah lewatin aja Pak. Ya Bu, lain kali aja Jadi Bu. saya mau beli orang lain ah. Ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ngambek-ngambek aja. Dan kalau diutangin, mau nggak mau yang nombok Bapak Saparinya sendiri gitu. Dan di situ aku kayak ngerasa, oh my God, ternyata nggak segampang itu. Pak, emang banyak Pak yang suka ngutang kayak gitu Pak? Ya suka ada sih. Oh, Ya, terus jadi kan ngurangi buat belanja. jadi bayarnya susah gitu Pak kalau ngutang kayak gitu? Ya, kadang-kadang sih. Oh, jadi nggak semuanya suka ngutang juga? Oh, enggak. Oh, Pak, ini udah 2 warung Pak kita titipin. Mau ke cari warung lain lagi Pak? Udah cukup. Cukup. Terus Iya. kita mau kemana Pak? Pabrik. Oh, ke pabrik. Mau langsung bikin tempe lagi? Iya. Oh, ya udahlah. Aku ikut ya Pak ya. Oh ya, ya. Ya Pak. Setelah tempat ketiga, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ke pabrik tempenya itu. Oh, ini pabrik tempenya, Pak. Iya. Oh, ini Bagas kalau bikin tempe ikut juga? Enggak. Mau main apa mau ikut ke dalam? Mau main? Ya udah, jangan jauh-jauh ya. Ya udah ya. Bye bye. Tuh, cucu emang suka main ya, Pak ya? Jadi ini Bagas sehari-hari di sini Pak bikin tempe, Iya, Pak? bikin tempe. Jadi kan Oh. kalau mau ngontrol yang sedang proses. Oh, ini yang lagi proses. Iya. Ini stok tempenya, Pak. Iya. Udah jadi nih, Pak. Setengah. Oh, ini baru setengah jadi. Iya. Nanti malam jualnya. Oh, ini nanti malam baru dijual. Besok pagi. Heeh. Iya. Ini baru setengah jadi kalau kayak Iya, gini. setengah Biasanya prosesnya kalau didiemin kayak gini berapa lama, Pak? Hari semalam ya. Sehari semalam.
Oh, dicuekin dulu gitu. Cuekin, ya. Oh, kalau dicuekin jadi dia mateng. Kalau saya dicuekin ngambek, Pak. Oh, jadi Kadang-kadang yang rajin ya dibalikin. Oh, yang rajin dibalikin kayak Keringatnya gitu-gitu. biar keluar. Oh, keringatnya biar keluar. Jadi biar cepat keluar hasilnya Iya, jadi lebih prosesnya bagus. Pengeringan itu cepat. Pak, ini biasa dibantuin sama siapa aja, Pak? Teman-teman ya, Oh, sama teman-teman di sini semua. Sama-sama bikin tempe juga. sama-sama bikin. Oh, ya udah deh. Ya. Boleh ya, Pak, aku lihat-lihat ya, Pak ya. Oh, sila. Ayo Bapak ikutan, ntar saya bisa kayak nyolong lagi. Proses awalnya itu dari direbus dulu kacang kedelainya, udah kayak gitu dicuci bersih. Sama udah direbus, Oke. direndam semalam, Ini direndam semalam. awalin disiram air yang bersih, baru digiling. Oh gitu. Berarti ini lagi disiram air yang bersih yang di sini. Enggak, digiling. Digiring dulu, nanti Oh, Ini kan belum bersih pisan. ini belum bersih pisan. Belum. Kalau yang ini udah sampai Enggak. proses keberapa? Ya 100%. Ini udah 100%. sudah terakhir. Bersih. Udah bersih ini. Iya. Tinggal diapain kalau udah kayak gini? Tinggal kasih lagi ntar dipak. Oh, jadi kalau udah bersih kayak gini, tinggal dikasih ragi terus dipak gitu, Pak. Singkat cerita, akhirnya aku minta izin untuk Bapak bantuin beliau untuk kerja di pabrik tempe tersebut. Oke pemirsa, dan ini Papa pengen nyobain untuk belajar membuat tempe. Dan ini mau dibantuin sama Pak Sapari nih. Pak, yang pertama apa dulu nih, Pak? Ini, oke, udah diambil. Ini tadi dari sini, udah taruh di sini. Masukin yang gilingan. Masukin ke gilingan. Oh, tadi ini udah dicuci dulu, Pak. Udah. Nah, ini tadi udah dicuci ya, teman-teman ya. Terus habis dicuci bersih juga, disaring, terus dimasukin ke mesin penggiling sampai dia terpisah dari kulit-kulitnya. Sekarang Papa mau nyobain, tadi kan udah diajarin sama Pak Sapari. Ini ngambil dari sini dulu ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini setelah direndam, dimasukin ke mesin ini. Gitu, mesin penggilingan ya Pak ya? Ini jadi yang udah masuk ke mesin penggiling, hasilnya seperti ini. Ini baru sebanyak ini. Dan ini harus ngerjain segini banyak Pak sehari Pak? Iya. Ini berapa lama Pak ngerjainnya Pak? 4 jam. Berapa lama Pak? 4 jam. Serius Pak? Serius. 4 jam segitu? Iya. Ini aja masih segini pemirsa. Ya Allah. Ini tadi udah melalui proses kurang lebih setengah jaman ya. Tuh lihat. Dan ini harus memenuhi sebanyak ini. Lihat. Dan 4 jam. Jadi kalau dipikir-pikir sih ya ini antara kagum dan salut ya Papam ya. Kira-kira bisa nggak ya aku ngerjain kayak gini? Yaudah Pak, yuk Pak aku bantuin Pak. Ayo Pak, aduh. Berapa kali proses cuci, saring, Pak, ini tadi habis ditaruh di sini terus diapain lagi Pak selanjutnya Pak? Ini dibersihkan. Dibersihin lagi. Ini Papa boleh cobain Pak? Oh iya silakan. Boleh, silakan. Nah, ini kita mau cobain dulu. Diputer pemirsa aja. ya. Diputer aja. Ya, ya. Ini kulitnya dibuang. Iya ke sini. Oke. Nah. Diulang lagi. Oh, gitu. Diaduk lagi sampai keluar gitu. Iya. Oh, iya Pak. Jangan terlalu dalam. Oh, jangan terlalu dalam. Seolah biar ngambang. Jadi, nungguin ngambang, jadi biar nggak ini ya, biar nggak kemakan itunya ya. Iya. Aduh pinggang saya. Jadi ini benar-benar berat banget ya pemirsa ya. Apalagi udah seumuran Pak Sapari tapi masih bisa prima untuk mengerjakan ini semua. Kayaknya mah udah bersih ini. Jadi ini udah bersih Pak. Iya udah bersih. Sempet tadi nggak enak banget sama Bapak Sapari karena nggak sengaja kacang kedelainya. Bapak udah Pak, nggak usah Pak, saya aja ngerjain Pak. Pak. Iya. Waduh, gimana nih? Kacang mahal-mahal ditumpahin. Ya maaf. Rugi Pak. kita.
Gimana ini nggak bisa dicuci, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa jadi tempe kalau udah kayak gitu. Oh, ya terus ini kebuang Makanya- dong, Pak, kalau kayak gini, Pak. Kamu harus tanggung jawab. Bikin lagi. Ini ntar dibuang gitu aja berarti, Pak? Buang aja itu mah. Gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ntar Bapak yang bantuin bikinin gitu. Iya, iya, iya. Ya Allah. Aduh, pengen bantu malah jadi ngerepotin, Pak. Nggak apa-apa. Makanya hati-hati ya kalau kerja ya. Iya ya, Pak. Sorry ya, Pak. Dan hal itu akhirnya menyebabkan Bapak Safari akhirnya dikurangin honornya hari ini. Jadi aku nggak enak banget sebenarnya. Ya Allah, sayang banget pemirsa jadi kebuang. Pak Safari, maaf ya, Pak. Aduh, aku bukannya bantuin malah jadi ngerepotin. Jadi ini ntar aku bikin baru lagi sama Bapak. Iya. Oh, ya udah deh. Maaf ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Ini sekarang kita mau ngapain lagi, Pak? Jelasin. Oh, dicuci lagi. Cuci lagi. Caranya kayak gimana, Pak? Boleh Biar dicontohin, Pak? 100%. Oh, biar 100%. Saya tunjukin ya. Mhm. Ya. Oke, berenang ya, Masukin Pak ya? tangannya lah berenang. Oh. Dikocok-kocok terus. Oh, dikocok-kocok. Sampai dalam. Jadi sampai dalam, sampai paling dasar itu, Pak? Iya tuh. Yaudah, aku bantuin ya, Pak. Ayo, silakan. Bener nggak, Pak? Benar? Bener. Benar. Oh, saya udah bisa nih, Pak, jadi pegawai sini, Pak. Oh, bisa. Memang mau. Mau apa? Bayarannya kecil. Ya. Emang kalau boleh tahu berapa sih, Pak, upahnya, Pak, ini, Pak? 30.000. 30.000. Itu 30.000 sejam, Pak? Hari ya, sampai rampung ya. Harian sampai rampung? 30.000? Iya. Ya nggak jadi deh, Pak. Itu dari sini sampai nganterin warung ke tadi 30.000, Pak. Iya. Nah, yang Ya. penting buat cucu. Iya, yang penting buat cucu, buat keluarga ya, Pak ya. Cucu saya kan anak yatim. Oh, gitu. Jadi si Bagas tadi tahun. anak yatim, Pak? Oh. Iya, jadi kalau di rumah tuh nggak ada temannya kasihan. Dari sini sampai nganterin warung ke tadi 30.000, Pak. Iya. Nah, yang Ya. penting buat cucu. Iya, yang penting buat cucu, buat keluarga ya, Pak ya. Cucu saya kan anak yatim. Oh, gitu. Jadi si Bagas tadi tahun. anak yatim, Pak? Oh. Iya, jadi kalau di rumah tuh nggak ada temannya kasihan. Oke, Pak, ini proses selanjutnya diapain, Pak? Diragiin. Oh, diragiin. Ini raginya ya, Pak ya? Iya. Oke, berapa banyak, Pak, ini raginya, Pak? Ambil satu genggam dulu. Oh, satu genggam dulu dimasukin. Satu genggam lagi. Oke. Udah ini aja, Pak. Nggak ada yang lipinya. Oh, itu litinya itu. Ini kan lipinya kan Boleh, sini, Pak. Ini berapa banyak, Pak? Saya bantuin, Pak. satu sendok. Satu sendok aja. Segini cukup. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi ini dilitiin nih namanya nih, guys. Tuh, ini udah nih, Pak. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi untuk sebesar ini, raginya 2 genggam dan ini namanya apa, Pak, tadi? Lipi. Lipinya 1 sendok aja. Terus ini oh, diaduk. Oke, boleh ya, Pak? Aduk Aku sampai ke bantu. bawah. Oh, diaduk sampai bawah. Dikocok tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti asam lagi. Bapak udah berapa lama, Pak, kerja begini, Pak? Lama sekali. Kira-kira berapa tahun, Pak? Dari tahun 83. Ah, dari 83? Saya aja belum lahir, Pak. Bapak udah pegang tempe begini, Pak. Udah. Ya Allah. Pertama kali belajar dari sini sama siapa, Pak? Yang ngajarin, Pak? Teman-teman aja. Oh, sama teman-teman. Ikut-ngikut gitu. Oh, oke. Ikut-ngikut kerja kuli dulu. Oh, lama-lama akhirnya jadi terbiasa seperti ini gitu ya, Pak ya. Oh, oke. Terus udah kurang lebih 40 tahun nih nggak mau cari pekerjaan yang lain, Pak?
habis yang paling enak. Ini gitu. Jadi yang emang Bapak paling bisa Iya. ini aja gitu. Oke. Jadi ini pun sebenarnya teman-teman Pak Sapari ini sudah hampir kurang lebih 40 tahun ya Pak ya menggeluti profesi ini dan belum ada kepikiran untuk berpindah alih profesi gitu mencari pekerjaan lain karena menurut Pak Sapari sendiri ini adalah pekerjaan yang membuat dia happy gitu. Aduh. Pak, tapi ini kalau boleh tahu nih Pak, Bapak emang dari dulu pegawai atau emang pernah punya atau gimana Pak? Pernah punya Oh, Bapak dulu pernah jadi bos bos tempe. bos tempe Pak? Oh, jadi Bapak dulu mandor-mandor doang gitu Pak? Iya. Wah, kalau boleh tahu terus tempat tempe yang Bapak punya kemana Pak? Jual. Dijual? Kenapa Pak kalau boleh tahu? Buat nyekolahin tuh teh. Buat nyekolahin Anak-anak. anak-anak jadi harus Bapak jual. Oh, berat nggak Pak ngelepas apa yang udah Bapak rintis dari dulu Pak? Berat, tapi kita mikirnya tadinya aku juga nggak punya apa-apa. Oh iya, jadi sebenarnya Bapak Sapari sendiri pun berat untuk melepas apa yang sudah dia rintis. Tapi kata Bapak Sapari sendiri, ya mau gimana, awalnya juga saya nggak punya apa-apa. Jadi nothing tulus akhirnya gitu ya Pak ya. Iya. Aduh, makasih banyak ya Pak ya, pelajaran banget ya Pak buat kita nih. Ini udah jadi Pak kalau udah kayak gini Pak? Masih kurang ya? Masih kurang. Biasanya kalau habis dari sini diapain lagi Pak? Diwadain. Diwadain, dimasukin ke tempat-tempat plastik itu. Oh, dipakin terus dikeringin gitu ya Pak ya. Oke deh kalau kayak gitu. Yaudah Pak, Papa bantuin lagi ya Pak ya. Oke. Oke, ini tadi udah dikasih ragi sama apa tadi Pak? Lipi. Lipi. Ini terus udah dikeringin, terus diwadain sekarang ya Pak ya. Diwadain, ditakerin. Ditakerin. Oke, ini plastiknya yang udah dibolong-bolongin ya Pak ya. Iya. Ini kalau boleh tahu dimasukinnya per berapa Pak ini Pak? Nah ini takaran. Oh ini udah sesuai takarannya? Iya. Oke, jadi boleh langsung dimasukin Pak? Boleh. Oke. Ini kalau boleh tahu setiap hari ngerjain kayak begini dapat berapa plastik Pak? Oh ya berapa juta ya dari dulu. Aduh, berapa juta plastik? Ya dari dulu. Gimana? Bukan, ini sehari. Oh sehari yang enggak. Berapa Pak? Ya ribuan. 1000 lah. biji? Ribuan. Seharian aku ngerjain cuma berapa bungkus aku. Sementara yang harus dibikin tuh kayak 1000 gitu. Oh my God. Terus harus 1000 setiap hari Pak? Iya. Wow. Ini ngerjainnya berapa banyak Pak yang bantuin Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau ini dua. 2 orang ngerjain satu hari 1000 plastik. Kebayang satu orang 500 pieces karena totalnya harus 1000 pieces plastik seperti ini. Oh, ini udah benar begini Pak? Udah. Benar. Biasanya kalau tempe yang nggak berhasil itu atau yang gagal itu nggak bisa diproduksi buat apa Pak? Wah. Ikut ke itu. Oh, ikut ke kulit. Buat makan sapi. Buat makan sapi, buat makan Iya. ternak. Dijual lagi Pak itu Pak? Ngasih ya. Jadi kalau kayak yang tadi pemirsa kan Papa ngelakuin kesalahan tuh. Terus buat makan sapi ya. Buat makan sapi, dijadiin borongan gitu. Ini sehari ngerjain beginian dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah ini jam sekian ini. Selesai jam? Ya sampai rampungnya aja. Sampai rampungnya aja. Iya. Nanti kalau udah dirampung terus ditaruh, Dipak. terus didiemin kayak tadi itu. Difermentasi. Oh, ini udah Pak. Banyak lagi Pak ini. Ada apa ini rame-rame begini?
Pas kita lagi packaging si kedelainya ini, itu tiba-tiba mandornya datang dan marah-marah. Nggak ada izin sama saya. Situ siapa situ? Bapak nggak kenal saya, Pak. Nggak, Saya artis, Pak. nggak, saya nggak kenal. Apa ini rame-rame begini? Begini, Gimana Pak. kalau produksi tempe saya ini gagal? Pak, Bapak jangan marah-marah dulu. Ini kita dari tim Antv. Tadi udah izin sama Pak Sapari buat bantuin Bapak buat bikin tempe. Ini kalau orang lain yang bikin, yang nggak biasa, Pak. Ini bisa gagal produksi tempe kita. Ternyata kalau orang yang nggak biasa bikin tempe, terus akhirnya bikin tempe, nanti malah bikin tempenya jadi gagal. Ya biarin nanti kalau ternyata gagal diganti pakai gaji saya nggak apa-apa. Betul, Pak ya? Iya. Pak Sapari itu kayak dengan entengnya bilang, ya udah kalau emang rugi nanti potong aja dari upah saya hari ini. What? Upahnya dia aja sehari itu cuma 30.000. Terus apalagi yang mau dipotong? Iya tuh tadi juga jatuh, nggak hati-hati kerjanya. Ya, Lain kali hati-hati ya. Iya. si Bapak tadi kayaknya fine-fine aja, sekarang ikut ngomporin. Aku pikir kita selama ini baik-baik loh, Mas. Tapi ternyata dia kompor. Gebes tahu nggak? Ya udah Pak, ini saya hati-hati Pak. Jangan sampai nanti Pak Sapari gagal juga gitu. Maaf ya Pak ya. Iya, iya. Yang benar ya kerjanya. Iya. Makasih. Ini galak kayak gitu Pak tiap hari Pak. Mandornya Pak. Iya, namanya juga mandor. Ya Pak, maaf ya Pak. Jadi nanti kalau ini gagal, gaji Bapak jadi dipotong. Nggak apa-apa. Beneran Pak. Iya. Itu jadi kagak enak. Aku ngerasa bersalah banget dan aku minta maaf. Tapi lagi-lagi Pak Sapari cuma nanggepinnya kayak yang ya udah santai gitu. Makin ngerasa bersalah nggak sih lo digituin? Ya udah deh, mudah-mudahan ini nggak gagal ya Pak ya. Iya. Pada berhasil semuanya. Terus ini abis ini diapain Pak ini nanti Pak? Oh itu diliminnya, aku udah dilem. Oh, oke. Jadi ini teman-teman, ini pemirsa ini tuh bakalan nanti dilem pakai api gitu. Jadi tuh kayak gitu contohnya tuh. Oke, segini udah cukup ya Pak ya? Lilin juga bisa. Cukup ya. Kayaknya kalau ngeliat sih gampang ya, tapi kalau meraktekin lumayan susah ya. Tuh, kalau nggak ini buru-buru dia bakalan meleleh. Bisa-bisa sehari dapat satu ya. Oh iya. Nah ini kayak gini nih guys. Udah nih Pak, benar pakai gini Pak. Oh, berantakan. Oh berantakan Pak. Gagal lagi. Dan ternyata untuk ngebuat tempe ini nggak segampang yang aku pikirin. Jadi makanan yang sehari-hari hampir tiap hari aku makan dengan mudah, ternyata ini prosesnya tuh susah banget gitu. Sampai tangan aku kena api. Ini percobaan saya yang kedua guys. Ambil segini, kita lihat apakah berhasil. Tarik yang kenceng. Tarik yang kenceng. Au! Au! Panas banget, Pak. Oh ya, hati-hati ya tuh. Bisa melepuh itu. Iya. Panas kan. Jadi kalau emang nggak hati-hati nih, karena plastiknya panas, Iya, akhirnya ditempelin api bagus panas. kagak tangan melepuh ya, Pak ya. Iya. Bapak sering kena api kayak gini, Pak? Seru. Oh. Ini Pak, udah bagus Pak. Tuh, lihat. Itu bagus. Bagus Pak. Oke, Pak. Ini nanti kalau udah selesai kayak gini ditaruhnya di mana Pak? Itu raknya banyak. Oh, kalau udah selesai gini langsung tinggal taruh di rak situ Pak? Iya. Oh, oke. Oke guys, ini semua masih banyak dan masih segini. Kita baru ngerjain 1, 2, 3, 4. Ya Allah, belum ada 20. Semangat, kita bisa. Kalau ngobrol terus, mau selesai jam berapa ini? Semangat Pak. Ya.
selesai packaging kedelainya ini, kita langsung taruh di kerak. Berapa lama Pak didieminnya Pak? 1 hari 1 malam itu. Nah, ini jadi 1 hari 1 malam nih didiemin. Ntar udah bisa ready buat dijual ya Pak ya? Buat dijual. Tuh lihat pemirsa, buatan aku semua, bagus kan? Gak gagal. Akhirnya selesai. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Aduh kelar juga, kita bisa pulang. Nih, upah Bapak hari ini. Lah, bukannya 30.000 sehari katanya Pak? Saya rugi. Ini jadi dipotong. Ya, potong. Ya Allah. Terima kasih ya. Pak, ini beneran Pak, nggak bisa dipotong goceng aja Pak. Bapak nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak dipotong. Tadi kan memang jatuh. Bapak ikhlas Pak. Udah maafin aku ya Pak, sekali lagi ya Pak ya. Iya. Boleh deh Pak, yuk kita pulang Pak. Jadi tadi abis bikin tempe, aku memutuskan untuk ikut Bapak pulang ke rumah Bapak. Dan ya udah sampai di rumah Bapak, aku tertegun. Pak Sapari bersama cucunya tinggal di sebuah kontrakan kecil yang ukurannya tidak begitu luas. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana yang sekedar cukup untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Meski jauh dari kata mewah, rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan dan kasih sayang seorang kakek yang berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk cucunya. Di tempat sederhana ini justru menyimpan cerita besar tentang ketulusan dan juga pengorbanan. Jadi Bapak sendirian di sini, Pak? Bapak udah lama tinggal di sini, Pak? Udah. Oh, udah lama ya? Oh, berdua doang sama cucu, Pak? Iya. Si siapa tadi cucunya namanya? Bagas. Bagas. Tapi emang kalau boleh tahu nih, Pak, Bagas kenapa bisa tinggal sama Bapak jadinya? Ya urusan keluarga ya. Keluarganya Bagas sudah nggak ada gitu, Pak? Oh, ada sih, cuman jauh-jauh. Ini dia. Habis main dari mana? Oh, dari lapangan. Main apa? Bola? Main apa? Bagas tiap hari manggilnya apa? Kakek? Kakek. Tiap hari tinggal sama kakek ya berarti ya? Oh, terus kalau kakek lagi kerja, kalau Bagas libur suka ikut gitu. Bagas sayang nggak sama kakek? Sayang. Pak, ini kalau maaf banget nih Pak, ini agak personal. Kalau boleh tahu Bapak sendiri, istri Bapak nggak ada Pak? Istriku meninggal dulu. Terus ini kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk Bagas sama Bapak aja deh? Gitu. Daripada nggak ada temennya. Emang nggak mau mutusin nikah lagi Pak? Oh udah tua. Oh udah tua. Masa segini udah tua masih muda. Jadi maunya tinggalnya sama cucu aja gitu Pak. Tapi Pak, ini kan tadi kan kita ngurusin pabrik tempe kayak gitu dengan upah Bapak per hari 30.000. Emang Bapak cukup Pak untuk ngebutuhin kebutuhan berdua sama Bagas? Cukup sih. Cukup? Iya. Oh, jadi dicukup-cukupin aja gitu ya Pak ya? Mau makan nggak? Ah, ngerepotin Pak. Emang ada? Ada.
Akhirnya saya ditawarin makan, dan karena emang saya orang yang nggak bisa basa-basi, saya iyakan untuk ikut makan. Oke Pak, ini makanannya. Aduh, makasih banyak loh Pak. Aduh Pak, aduh. Dan ternyata saya jadi nggak enak karena lauknya cuma dikit gitu. Aku jadi mengurangi lauk Bagas dan Bapak untuk makan. Pak, ini tadi tempenya dari yang tempat Bapak kerja tadi Pak? Oh ya? Enak ya Pak ya? Tempe sisaan kiriman. Jadi tempe sisaan yang nggak dijual kebanyakan. Akhirnya dimakan sama bapak. Lahap banget. Makan yang banyak biar makin pintar. Nanti jadi orang yang sukses udah gede nanti bahagiain kakek ya. Pak, ini kan Bapak makannya hampir tiap hari tempe nih Pak. Bagus kalau makan suka rewel nggak Pak? Ya? Enggak. Alhamdulillah. Nggak pilih-pilih gitu makanan Pak? Oh. Kadang-kadang kalau bosan ya paling mie gitu. Bagus makanan kesukaannya apa sayang? Tapi ayam ini. Ayam. Oh. Pak, tadi kan bilangnya katanya masalah keluarga. Tapi kalau boleh tahu ini anak-anak pada kemana Pak semua Pak? Ada yang merantau memang. Oh, ada merantau. Terus kenapa yang pada merantau itu nggak Bapak suruh pulang gitu nemenin Bapak? Itu nggak mau Pak? Sering sih pulang. Oh, sering pulang. Tapi karena lebih keseringannya pekerjaannya di luar, jadi akhirnya Bapak cuma berdua doang sama Bagas ya Pak ya? Bagas, terus kalau kakek lagi kerja, kalau sekolah setiap hari siapa yang nganterin? Bagas jalan sendiri? Bagas sendiri? Sendiri. Ya Allah, pintar banget. Bagas kan berdua mulu sama kakek di rumah kan. Bagas suka jalan-jalan nggak keluar? Jalan-jalan jarang. Soalnya nggak ada uangnya. Nih, Bapak seru banget ngobrol-ngobrol. Gak kerasa makanan udah mau habis aja, Pak. Bagas nambah lagi saya mau ya? Oh, udah kenyang ya? Iya. Ya udah deh. Oke. Habis makan, kita istirahat. Tiba-tiba aku lagi istirahat, ternyata Bapak udah nggak ada di dalam rumah. Pas ketika aku ngelihat ke taman, ternyata Bapak sedang menyirami satu tanaman di halaman gitu. Dan ketika aku samperin, ternyata Bapak juga suka nyiramin bunga gini, Pak. Iya, ini kan peninggalan dari istri saya sebelum meninggal. Oh, jadi ini tanaman peninggalan istri Bapak sebelum meninggal. Iya. Oh, jadi waktu masih berdua suka nanam pohon-pohonan gitu, Pak? Iya. Oh, gitu. Oh, loh, kok dipetik, Pak? Mau buat nabur di makam. Oh, Bapak mau nabur ke makam Iya. hari ini? Iya. Oke, ini langsung ke makam habis ini, Pak, berarti, Pak? Iya. Aku boleh ikut ya, Pak ya? Temenin Bapak ya, Pak ya? Iya. Aku tambahin ya, Pak. Oke, jadi pemirsa nih Bapak so sweet banget. Ini Bapak masih merawat tumbuhan peninggalan mendiang istri Bapak. Dan ini jadi setiap sore masih disiramin dan pas banget hari ini dipetik karena mau nyekar ke makam istrinya. Dan ya udah, akhirnya kita siap-siap memutuskan sore itu juga kita langsung jalan ke makam dari istri Bapak Sapari. Ini kuburan ibu ya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu udah meninggal berapa lama Pak Ibu Pak? 3 tahun ya. Oh 3 tahun sakit ya Pak? Sakit. Kalau boleh tahu sakit apa Pak? Sakit kencing manis. Oh kencing manis, Diabetes. diabetes. Komplikasi. Oh jadi komplikasi. Bapak nikah berapa tahun Pak sama Ibu Pak? 39. 39 tahun sama Ibu bareng-bareng. Kangen nggak Pak kadang-kadang Pak? Kangen. Ya.
Kalau kangen Bapak kesini gitu, Iya. nengokin Ibu. Ini tadi yang bunga dari kebun Bapak, ini yang tadi udah kita beli Pak, boleh ditaburin lagi Pak. Nanti Ibu senyum di sana, makin cantik makamnya. Yuk kita doain Bu. Oke, Pak, kita doain Ibu sama-sama ya Pak ya. Semoga Ibu tenang di sana dan semoga bahagia dan terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kangen sama Ibu. Ibu datang kami di Bapak dong. Oke Pak, ini kan kita nebar bunga udah Pak. Terus kita juga udah doa buat Ibu. Kayak gitu kita pulang dulu Pak ya. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi nengokin Ibu ya. Iya Pak. Insya Allah. Ya udah, akhirnya kita pulang dari makam dan istirahat malam itu. Pak, saya boleh beneran numpang tidur di sini, Pak? Boleh. Bener, Pak? Nggak apa-apa nih, nggak ganggu, Pak? Enggak. Oh, nggak sempit ya, Pak ya? Enggak. Oke pemirsa, ini udah malam dan udahlah, udah kecapean ya. Seharian kita udah nemenin Bapak, kita istirahat dulu ya hari ini ya. Ketemu lagi besok ya pemirsa ya. Pagi-pagi sehabis mandi, Papam keluar lagi dari kamar mandi dan Papam lihat Pak Sapari udah lagi ngelamun di samping Bagas. Lagi ngapain sih Pak pagi-pagi bengong aja nih? Ya, lagi menikmati pagi. Oh, lagi menikmati pagi. Lagi ada yang dipikirin emangnya? Oh, banyak. Banyak yang dipikirin. Emang apa Pak yang lagi dipikirin? Cerita dong Pak. Ya, nggak bisa diurai satu-satu. Sampai berapa kali tanya pun Bapak kayak masih enggan buat cerita gitu. Sampai pada akhirnya Bapak, aku paksa lagi tanya berkali-kali, akhirnya Bapak cerita. Lagi mikirin apa sih Pak? Mikirin cucu, kasihan. Kenapa cucu kasihan? Ini Bagas kan sehat-sehat, cakep, Iya. pintar. Alhamdulillah. Apa kalau boleh Papam tahu Pak? Boleh diceritain Pak? Perlengkapan sekolah. Oh, jadi Bapak mau beli perlengkapan sekolah buat Bagas. Bapak bilang, Bapak pengen banget ngebeliin peralatan sekolahnya si Bagas. Bapak juga masih banyak gitu ya Pak. Banyak. Apa aja Pak perlengkapan sekolahnya Pak emang Pak? Tas, pakaian seragam, Oke. alat tulis, sepatu ya. Oh, bener-bener kebutuhan buat sekolah ya Pak ya? Iya. Buat Bagas sendiri ya? Oh, jadi Bapak emang lagi pikiran karena emang belum bisa beliin untuk keperluan sekolah Bagas ya? Bagas mau beli keperluan sekolah baru? Kayak tas, sepatu gitu, seragam. Mau? Mau ya? Ya udah, kita nanti langsung beli aja, mau nggak? Beneran? Beneran mau? Mau diajak nggak kakek? Apa Bagas aja berdua mau Papam? Ajak kakek. Ya udah, Pak. Bapak kenapa bingung? Kan ini kan kita mau beli kebutuhan buat Bagas. Bukan bingung atau seneng atau. Oh seneng, coba mukanya kayak begitu ya. Pemirsa, ini kan karena tadi Bapak lagi mikirin mau beli keperluan sekolah untuk Bagas. Jadi kebetulan karena kita lagi di sini, nanti kita sama-sama aja beli kebutuhan sekolah buat Bagas ya. Oke, yuk kita ikut yuk, siap-siap dulu yuk. Ayo siap-siap, jemput siang.
langsung kita jalan untuk cari peralatan sekolah buat Bagas. Dan sampai di toko peralatan sekolah, mereka happy banget. Hai Pak. Cari apa? Sepatu mau yang ini. Oh langsung pilih. Mau yang ini. Ya. Boleh. Oke. Bagas tuh udah tahu apa yang dia mau. Dia langsung tunjuk sepatu yang ini. Terus apalagi seragam langsung, untungnya sekali coba langsung muat gitu kan. Terus juga apalagi aku tanya, ayo Bagas butuh apa lagi gitu. Apalagi tadi tas sekolah. Bagas ini tas sekolah mau yang mana tas sekolah Bagas? Yang abu-abu ini. Yang ini. Iya. Oh Bagas nggak suka yang warna-warni pemirsa. Udah semuanya ya? Cukup ya? Oke, Bagas sudah cukup semuanya ya? Oke, sini dulu dong. Bentar. Bagas happy nggak dapat semuanya? Happy. Nanti buat sekolahnya biar Bagas makin cakep ya. Sekolahnya makin rajin, makin pinter ya sayang ya. Biar nanti udah gedenya bisa bahagiain kakek. Oke, janji? Terima kasih ya. Pak, semua totalnya berapa Pak? 1 juta paling. 1 juta? Ya Allah, 1 juta. Spesial buat Bapak, ini saya kasih 900.000 aja. Diskon berarti ya? Ya Allah. Kalau gitu aja tahu nih Pak nih, 1 juta ya Pak. Iya. Dihitung dulu Pak, jangan lupa. Cukup ya? Cukup ya Pak. Ya udah. Ini dibungkusin ya Pak ya. Saya bungkus dulu ya. Oke. Dan selesai kita belanja kebutuhan Bagas, akhirnya kita belanja untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Sapari. Tuh, Bagas sama Bapak, kan ini kita udah belanja buat kebutuhan sekolahnya Bagas. Kali ini kita mau lanjut buat belanja buat kebutuhan sehari-hari Bapak nanti. Ya, oke ya, habis ini kita langsung jalan ke toko ya Pak ya. Oke. Dan sebelum kita nyampe ke toko, ternyata di depan toko baju itu ada odong-odong. Kenapa Bagas ngeliatin ke kanan sini? Mau naik. Mau naik? Mau main beginian? Ya. Mang, bisa Mang? Bisa. Udah akhirnya main tuh odong-odong berapa kali putaran, lumayan happy, seneng ngelihatnya dada-dada gitu, jadi kayak ya udahlah. Terus juga ngelihat ekspresi Bapak yang ngelihat cucunya itu happy, itu kayak priceless banget deh buat Papa deh. Udah? Udah Om. Bismillah. Makasih ya Om. Ya. Pak. Ayo Pak jalan Pak. Terima kasih banyak. Oh sama-sama. Yuk kita masih belanja lagi Pak. Ayo. Ya udah kelar abis main odong-odong. Terus akhirnya kita ke toko sembako ya, agen sembako. Pak. Mang, punten. Ya. Ayo, sini Pak, duduk Pak. Pak, duduk sini. Mau pesen Pak? Ya. Mau pesen mie instan, Ya. kotak, terus beras, terus telur. Lot. Kita nggak mau masuk ke dalam karena sempit, nggak muat juga. Aku panggil penjaganya, terus langsung beli A, B, C, D, E, gini. Udah semua langsung kumpulin di depan. Waduh, Pak. ya. Ya, Cepet ini, bener. ya. Oke. Terigu, gula, Oke. minyaknya, terus teh, sama kecap. Oke. Nah, terus telur ya. Ya. Bungkusin aja, Mang. Oh siap. Ya. Ya. Bentar ya. Bapak ada lagi nggak yang kebutuhannya yang mau dipesan lagi? Ada. Udah. Ya wes Pak, nanti ini barang-barangnya bakalan di packing sama tim, nanti langsung dikirim ke rumah Bapak. Ya. Pokoknya Bapak Bagas, terima kasih ya Bapak udah boleh ikutan selama berapa hari ini main sama Bapak, sama Bagas. Ikut kerja, bikin tempe, ya. Nah, juga terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Ya. Amin. Dan pelajaran banget dari Bapak
Safari ini saya petik untuk beberapa hari ini, walaupun sudah berusia lanjut, tapi Bapak masih tetap berusaha untuk bekerja keras tanpa mengandalkan siapapun. Dan yang pastinya Papa belajar banget ilmu ikhlas dari Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak ya buat pelajaran ini ya. Sambil nunggu itu sembakonya di packing, kejutan dari Papam dan dari tim Antv juga itu nggak sampai di situ aja. Dan sebelum kita pamit Pak, ini sekali lagi ada sedikit titipan rezeki dari Papam dan juga dari tim Antv semuanya buat Bapak, mohon diterima Bapak. Terima kasih. Iya. Lewat sosok Pak Safari, aku belajar banyak tentang arti kesabaran, ketegaran, dan juga keikhlasan. Di usianya yang sudah senja, ia masih memiliki semangat yang luar biasa demi menghidupi cucunya yang masih kecil. Dari beliau, aku menyadari bahwa perjuangan hidup tidak selalu tentang besar kecilnya hasil, tetapi tentang hati yang tulus, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meski banyak cobaan di depan. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ketulusan dan kerja keras adalah kekuatan sejati untuk menghadapi kehidupan. Dan sekali lagi buat teman-teman di rumah, buat seluruh pemirsa Antv, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jadi Aku Sebentar Saja. Dan saksikan terus kisah-kisah inspiratif lainnya di episode-episode selanjutnya. Oke, kita pamit dulu. See you di next episode. Dadah! Bye! Dadah, 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 dadah!